Di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan mengenai keberadaan E. coli dalam es batu pada jajanan anak sekolah dasar. Adapun latar belakang yaitu persediaan air yang memuaskan bagi masyarakat seperti air yang memadai aman, mudah diakses, dan memenuhi syarat, terutama untuk air minum. Air minum yang aman adalah air minum yang tidak memiliki resiko kesehatan yang signifikan selama masa konsumsi. Namun, hal tersebut belum cukup dikatakan sebagai air yang layak minum jika terjadi pencemaran pada air minum, baik pencemaran secara fisik, kimia, dan bakteriologis. Penelitian yang dilakukan di Tembalang, Semarang pada tahun 2016 menyatakan bahwa sebanyak 50% es batu yang digunakan para pedagang warung makan di Tembalang masih terdeteksi keberadaan E. coli pada es batu yang digunakan, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Lalu, di Kecamatan Antapani memiliki satu kendala, yaitu sulitnya akses untuk mendapatkan air bersih. Dengan hal tersebut, kemungkinan air yang digunakan pedagang untuk membuat hasil produksinya bisa berasal dari air yang tidak bersih, seperti halnya dalam pembuatan es batu. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keberadaan dan menelusuri penyebab E. coli dalam es batu pada jajanan anak sekolah dasar di wilayah Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Penelitian dilaksanakan di 13 sekolah dasar di wilayah Kecamatan Antapani tahun 2018. Adapun metode yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif, di mana penelitian ini mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Pemilihan pendekatan kualitatif dikarenakan penelitian ini lebih mendalami proses yang akan dibuktikan dengan uji laboratorium. Pengambilan sampel yang dilakukan dengan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. Lalu kita masuk ke hasil. Hasil laboratorium yang menjelaskan bahwa semua sampel air yang diteliti hasilnya negatif, baik dari segi pedagang maupun produsen. Keterangan kata sampel di atas merupakan sampel es batu yang diambil dari para pedagang, sedangkan untuk produsen dan air baku merupakan sampel dari produsen pembuatan es batu. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Azahra Yusniar Hanan, bahwa tidak ada hubungan antara praktik hygiene pedagang dengan kontaminasi E. coli pada jajanan SD. Terdapat 100% informan tidak mengetahui tentang peraturan es batu secara khusus. Akan tetapi, 100% informan tersebut lebih mengetahui mengenai peraturan air minum yang memenuhi syarat. Sumber air bersih, sampah, dan baju kerja sudah 100% dalam keadaan memenuhi syarat. Untuk SPAL, hanya 70% saja yang menggunakan septic tanks, sementara 20% sisanya mengalirkan limbah ke sungai melalui saluran-saluran air. Sementara itu, hanya 10% pedagang yang melakukan cuci tangan pakai sabun, dan untuk menggunakan APD, tidak satu orang pun pedagang menggunakan APD saat berdagang seperti penggunaan sarung tangan. Observasi secara umum merupakan proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Selama melakukan wawancara kepada informan, dilakukan juga observasi sekitar lingkungan informan tersebut. Didapatkan hasil dari uji laboratorium bahwa semua es batu yang didapatkan dari produsen dan pedagang es batu yaitu negatif mengandung E. coli. Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak sekolah dasar, dikatakan bahwa tidak ada sanksi atau kebijakan khusus untuk pedagang yang nakal, dengan kata lain menggunakan bahan-bahan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kualitas es batu yang ada di pedagang sudah memenuhi syarat. Dilihat dari hasil laboratorium yang menyatakan hasil negatif. Dapat dinyatakan bahwa hasil negatif didapatkan karena air untuk bahan baku dan sanitasi pedagang serta produsen sudah memenuhi syarat. Di wilayah Antapani, untuk masalah SPAL masih belum memenuhi syarat, di mana masih banyak masyarakat membuang limbah ke selokan atau tempat aliran air yang bermuara ke sungai.
Dalam penelitian ini, terdapat 70% informan menyatakan sudah menggunakan septic tank sebagai tempat pembuangan, sementara 30% informan menyatakan membuangnya ke sungai. Adapun kesimpulannya yaitu, air yang menjadi bahan baku untuk pembuatan es batu di produsen dinyatakan negatif mengandung E. coli. Produsen es batu rumahan kebanyakan lebih memilih untuk menggunakan air isi ulang sebagai bahan baku pembuatan es batu. Menggunakan air isi ulang tidak usah direbus dan menghemat waktu produksi. Bahan baku yang negatif E. coli ini ternyata juga berpengaruh pada es batu yang sudah selesai diproduksi. Lalu adapun sarannya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan pedagang mengenai sanitasi melalui penyuluhan oleh tenaga kesehatan baik dari puskesmas maupun dinas kesehatan, serta dapat juga dilakukan oleh guru UKS dari pihak sekolah dasar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf.